Halo semuanya, kali ini masih membahas episode gangguan kepribadian dari klaster yang pertama, klaster tidak menentu. Hari ini kita akan membahas sebuah kelainan yang bernama borderline. Ciri-ciri utama dari seorang yang memiliki perilaku borderline adalah ketidakstabilan. Biasanya orang-orang ini memiliki hubungan, perilaku, emosi, dan bahkan pandangan terhadap dirinya sendiri yang tidak stabil. Dalam hubungan dengan orang lain, mereka akan selalu merasa intens, emosional, kasar, dan ketakutan yang berlebihan akan pengabaian. Mereka menjadi sangat marah apabila ditinggalkan atau disakiti oleh pasangannya. Terkadang, perilaku borderline ini dapat mencakup melukai diri sendiri, bahkan mengancam bunuh diri untuk memanipulasi orang yang pergi agar dapat kembali ke dalam hubungan tersebut. Orang-orang dengan sifat borderline dapat menjadi sangat perhatian di suatu saat, namun menjadi sangat kejam di saat-saat lainnya. Mereka memandang diri sendiri juga secara tidak stabil. Nilai-nilai dan tujuan kehidupan biasanya dangkal dan juga mudah berubah-ubah. Opini, teman, bahkan orientasi pun juga mudah berubah. Terkadang mereka melihat diri sendiri sebagai orang yang jahat, namun terkadang mereka juga melihat diri sendiri sebagai orang yang tersakiti. Ketika orang lain meminta mereka untuk bertanggung jawab, orang-orang dengan borderline akan kembali mengancam dengan melukai diri sendiri. Ini adalah cara mereka memanipulasi orang-orang agar tidak meminta mereka untuk melakukan sebuah tanggung jawab yang tidak mereka sukai. Dalam perihal emosi, mereka seringkali merasakan panik, marah, dan putus asa. Ketika merasa stres karena orang lain, mereka akan meledak-ledak. Mereka menjadi seseorang yang sangat pahit, sarkastik, dan kemudian dilanjutkan dengan rasa malu, rasa bersalah, merasa jahat, dan sering mengeluh bahwa diri mereka merasa kosong. Biasanya orang-orang ini juga sering berhenti di tengah jalan, seperti proyek-proyek yang ditinggalkan begitu saja, bahkan ketika sedang berkembang maju. Cinta dan benci saling bermunculan dan bergantian dengan cepat bagi orang-orang yang memiliki borderline. Namun, kabar baiknya, seseorang dengan gangguan ini masih bisa memiliki hubungan yang memuaskan dan berbahagia apabila mendapatkan pasangan yang suportif, menerima apa adanya, stabil, dan perhatian. Beberapa pemikiran seorang borderline biasanya akan berbunyi seperti ini. Aku bukan apa-apa tanpa kamu. Aku mati saja bila kamu meninggalkanku. Kalau kamu pergi, aku akan melukai diriku sendiri. Aku benci kamu. Aku sangat mencintaimu, aku akan melakukan apapun dan aku bersedia menjadi apapun. Aku merasa kosong, aku tidak tahu diriku siapa. Walaupun penyebab pasti dari gangguan kepribadian borderline masih tidak jelas dan kompleks, namun kita dapat melihat beberapa faktor yang dapat berkontribusi, yaitu genetik. Ada beberapa bukti bahwa borderline memiliki komponen genetik. Jika ada riwayat keluarga dengan gangguan kepribadian atau gangguan mental lainnya, risiko seseorang mengembangkan borderline mungkin lebih tinggi. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Pengalaman traumatis atau stresor lingkungan seperti pelecehan fisik, emosional, atau seksual, pengabaian, atau kehilangan orang tua dalam masa kanak-kanak dapat meningkatkan risiko seseorang mengembangkan borderline. Yang ketiga adalah keseimbangan kimia otak.
Ketidakseimbangan neurotransmitter tertentu dalam otak seperti serotonin dapat berperan dalam perkembangan perilaku borderline. Beberapa penelitian menunjukkan adanya perbedaan dalam struktur otak atau aktivitas pada individu dengan borderline, meskipun lebih banyak penelitian diperlukan untuk memahami hubungan itu lebih lanjut. Memahami penyebab borderline dapat membantu dalam pengembangan strategi intervensi yang lebih efektif, termasuk terapi psikologis dan pengobatan farmakologis. Namun, penting untuk dicatat bahwa setiap individu itu unik dan penyebab borderline dapat berbeda-beda untuk setiap orang. Apabila kamu merasa memiliki beberapa perilaku yang dibahas di video kali ini, atau mengenal orang-orang yang menunjukkan ciri-ciri seperti ini, maka cobalah untuk mencari pertolongan profesional seperti psikiater atau psikolog. Ingatlah untuk tidak mendiagnosa diri sendiri karena kamu dapat salah memvonis dan malah berakibat negatif bagi kehidupanmu dan orang-orang di sekitarmu. Nantikan video berikutnya. Dalam episode gangguan kepribadian kali ini, kita akan membahas tentang sebuah gangguan mental yang bernama histrionik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kamu suka dengan konten-konten seperti ini.